Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meiri Anggela Zeke. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya berkesempatan untuk membawakan materi tentang karakteristik usaha kecil. Yang pertama, pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Selanjutnya, secara statistik, UMKM dibedakan menurut sektor ekonomi. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Yang ketiga, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang keempat, pertambangan dan penggalian. Yang kelima, listrik, gas, dan air bersih. Keenam, angkutan dan komunikasi. Yang ketujuh, industri pengolahan. Yang kedelapan, bangunan. Yang kesembilan, jasa. Selanjutnya, fungsi UMKM. Setelah memahami pengertian UMKM, Anda juga perlu memahami fungsinya. Terdapat 5 fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat. Yang kedua, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Yang ketiga, membuka peluang dan lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, meningkatkan devisa Indonesia. Yang kelima, mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi kritis. Selanjutnya, ciri-ciri UMKM. Berikut beberapa ciri-ciri dari UMKM. Pertama, usaha tersebut memiliki tempat beroperasi yang dapat berpindah-pindah jika diperlukan. Yang kedua, jenis produk atau komoditi yang tidak selalu tetap. Apa yang dijual kepada pelanggan bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usaha tersebut belum mempunyai administrasi yang terbilang lengkap. Pengolahan finansial kerap bercampur dengan keuangan pribadi. Yang keempat, sebagian besar usaha tersebut tidak memegang surat izin usaha serta legalitas lain seperti NPWP. Yang kelima, pelaku usaha umumnya tidak memiliki akses perbankan, tapi beberapa usaha juga sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-perbankan. Yang keenam, SDN yang bekerja pada usaha tersebut umumnya belum terasah dan matang. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan UMKM. Hal-hal krusial apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan UMKM? Yang pertama, jangkauan terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, kemudahan terhadap akses modal. Yang ketiga, penurunan tarif PPh final. Yang keempat, sistem pembukaan yang lebih modern. Selanjutnya di sini karakteristik usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan usahanya. Kriteria UMKM pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah dijelaskan apa saja yang termasuk dalam kriteria usaha mikro, kecil, menengah. Tetapi pada tahun 2001, aturan ini kembali diperbarui lewat PP nomor 7 tahun 2021. Untuk melihat perbandingan antara aturan lama dengan aturan baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi klarifikasi usaha. Pada aturan terbaru UMKM, diklasifikasikan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan selama 1 tahun. Adapun yang dimaksud modal usaha termasuk modal milik sendiri dan modal dari pinjaman yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional usaha.
Dalam aturan sebelumnya, UMKM diklasifikasikan berdasarkan nilai kekayaan bersih atau nilai penjualan tahunan. Kekayaan bersih merupakan jumlah seluruh aset setelah dikurangi dengan kewajiban dan utang. Yang kedua, dari segi modal usaha, kekayaan bersih. Menurut aturan, usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak 1 miliar. Adapun usaha kecil memiliki modal lebih dari 1 miliar dan maksimal 5 miliar. Untuk kategori usaha menengah, modal yang dimiliki lebih dari 5 miliar dengan modal maksimal 10 miliar. Sementara itu, pada aturan lama, usaha mikro adalah usaha dengan modal paling besar 50 juta. Dan usaha kecil memiliki modal lebih dari 50 juta, tapi tidak lebih dari 500 juta. Kriteria usaha menengah dalam aturan lama, usaha menengah kekayaan bersih atau nilai modal usaha lebih dari 500 juta dengan nilai modal maksimal 10 miliar. Nilai modal ini tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha dijalankan. Yang ketiga, dari total hasil penjualan tahunan. Berdasarkan aturan, usaha mikro adalah usaha yang memiliki nilai total penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Adapun usaha kecil menghasilkan penjualan tahunan lebih dari 2 miliar, tetapi lebih kecil dari 15 miliar. Kemudian, yang termasuk kategori usaha menengah adalah usaha yang hasil penjualannya berkisar antara 15 sampai 50 miliar. Nilai ini lebih besar dibandingkan dalam aturan lama yang menetapkan usaha mikro sebagai usaha dengan penghasil penjualan tahun maksimal 300 juta dan usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Dalam peraturan lama, usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar dengan penjualan hasil tahunan terbesar 50 miliar. Beberapa karakteristik dari usaha kecil adalah: yang pertama, memiliki sebuah bentuk dari sistem pembukuan dan tergolong sederhana. Juga dianggap tidaklah mengikuti sebuah kaidah dalam administrasi pembukuan yang ada pada umumnya. Yang kedua, margin yang didapatkan tergolong rendah karena sangat banyak persaingan usaha yang sedang terjadi. Yang ketiga, memiliki keterbatasan dari sebuah modal yang dimiliki. Yang keempat, memiliki sebuah pengalaman manajerial yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sebuah perusahaan yang tergolong sangatlah terbatas. Yang kelima, memiliki sebuah bentuk skala ekonomi yang tergolong rendah, sehingga dalam hal ini akan terbilang sulit untuk melakukan penekanan dari biaya untuk mencapai sebuah efisiensi dalam waktu lama. Yang keenam, memiliki kemampuan dari pemasaran dan juga negosiasi serta diverifikasi pasar yang terbilang sangatlah rendah. Yang ketujuh, kemampuan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk sumber dana yang akan berasal dari sebuah pasar modal yang terbilang rendah karena kita sangatlah terbatas pada sistem administrasi tersebut. Selanjutnya, UMKM memiliki berbagai karakteristik berdasarkan perkembangannya. UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria. Yang pertama, livelihood activist. UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua, micro enterprise. UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi tak bersifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat, fast moving enterprise. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan
dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi dalam mengembangkan usaha kecil rumahan adalah dari ketersediaan bahan baku, aspek kesehatan, periode waktu atau umur konsumsi hingga cara penanganannya. Penyajian produk pangan yang tidak memenuhi syarat utama yaitu aspek kesehatan sudah barang tentu tidak akan menarik di mata konsumen. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan produk pangan antara lain. Yang pertama, lama konsumsi dari bahan pangan. Yang kedua, variabilitas bahan untuk diolah dari suatu produk ke produk yang lain. Yang ketiga, cara penyimpanan dan penyajian. Yang keempat, kesesuaian dengan standar yang ditetapkan atau BPOM dan Depkes. 5. Pengemasan produk dalam rangka menarik minat konsumen. Yang keenam, aspek lingkungan pemasaran. Selanjutnya, berdasarkan aspek manajemen usahanya, UMKM dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut, antara lain jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktu-waktu dapat berganti produk atau usaha. Tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat pindah. Belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik. Sumber daya manusianya rata-rata sangat rendah, yakni SD sampai SMP. Pada umumnya, belum mengenal perbankan dan lebih sering berhubungan dengan rentenir. Umumnya usaha tidak memiliki izin usaha. Yang kedua, usaha kecil biasanya ditandai dengan jenis barang atau komoditinya tidak gampang berubah, mempunyai kekayaan maksimal 200 juta dan memiliki kredit maksimal 500 juta. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhana, artinya pencatatan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisah. Memiliki legalitas usaha atau perizinan lainnya. Sumber daya manusianya sudah lumayan baik. Dari aspek tingkat pendidikan, yakni rata-rata SMU, sudah mulai mengenal perbankan. Yang ketiga, usaha menengah memiliki karakteristik pertama, kekayaan 200 juta sampai 10 miliar dan dapat menerima kredit antara 500 juta sampai 5 miliar. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih teratur dengan baik, dengan pembagian tugas yang lebih jelas antara bagian atau unit. Telah memiliki sistem manajemen keuangan sehingga memudahkan untuk dilakukan auditing termasuk oleh pihak auditor publik. Telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, jam sostek, dan lain-lain. Memiliki persyaratan legal secara lengkap. Sering bermitra dengan perbankan dan pelaku usaha lainnya. Sumber daya kemanusiaannya lebih jauh baik dan handal pada level manajer dan supervisor. Yang terakhir, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri, antara lain yang pertama, kualitasnya belum standar, keterbatasan desain produk, terbatasnya jenis produk, terbatasnya kapasitas dan price list produknya, dan kurangnya standar bahan baku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.